warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Are you fine? Good. I'm fine too. Welcome back to Miss Vita. Today we would like to talk about procedure text. But today Miss Vita will explain about the language feature of procedure text. Don't be so long. Check it out. Now today we would like to talk about procedure text part 2. We will discuss in specific topic. It is language feature of procedure text. We will discuss 3 points in language feature. The first is imperative and action verb. The second is adjective to noun phrase. And the third is number to show the sequence. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan prosedur teks. Nah, prosedur teks itu ciri kebahasaannya ada 3. Yang pertama, imperative and action verbs atau kata imperatif. Dan yang kedua, adjective to noun phrase. Dan yang ketiga adalah number. Langsung saja kita mulai yang pertama. Kita akan membahas tentang imperative and action verbs. What is the meaning of imperative verbs? It is one that tells someone to do something. So, the sentence becomes an order or command. Jadi, kata imperatif itu merupakan salah satu kata yang menunjukkan tentang seseorang itu melakukan sesuatu yang biasanya berupa perintah. Jadi, kata lain imperative verbs itu adalah kata perintah. Contohnya, fold your clothes up. Nah, kata imperatifnya di situ adalah fold. Fold melipat kan? Nah, jadi imperatif, jadi perintah berarti lipat. Nah, lipatlah seperti itu. Nah, aturan dalam susunan imperative sentence itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menggunakan bare infinitive sebagai verbs-nya. Bare infinitive itu apa sih? Jadi kata kerja yang tidak menggunakan kata to. Nah, biasanya kita sering menjumpai kata kerja itu kata depannya ada to-nya. Misalnya memakan. Nah, biasanya kita sering menjumpai to eat. Nah, makan kan eat. Nah, biasanya depannya ada kata to-nya. Nah, kalau bare infinitive itu tidak menggunakan to, jadi langsung it seperti itu. Yang kedua, tidak memerlukan subjek. Jadi kalau kalimat imperatif itu langsung ke kata kerjanya. Lipatlah seperti itu. Terus yang ketiga, menggunakan do not or don't dalam bentuk negatif imperative sentence. Atau biasanya perintah yang berupa larangan. Misalnya, for example, don't touch my hair. Jangan menyentuh rambut saya. Nah, itu kan sebuah perintah. Jangan menyentuh rambut saya. Menjauh. Nah, seperti itu. Atau don't forget to put my book in my table. Jangan lupa untuk menaruh buku seperti itu. Jadi kata imperatif itu juga bisa berupa larangan. Selanjutnya menggunakan let us atau let's. Jadi kalau kalian melihat kata let apostrof s, ya, itu kepanjangannya adalah let us sebagai ajakan. Misalnya, let's go to bookstore.
ayo kita ke toko buku, atau let's cook together, ayo kita masak bersama, seperti itu. Jadi bisa berupa ajakan. Yang terakhir bisa menambahkan please. Untuk apa? Nah, supaya lebih halus atau supaya lebih sopan. Misalnya bring my book please. Bring my book please. Bawakan bukuku. Nah, tolong bawakan bukuku, seperti itu. Itu juga lebih terlihat halus ketika menggunakan please. Seperti itu penjelasan tentang imperative verbs. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke ciri kebahasaan yang kedua. Ini tadi ciri kebahasaan yang pertama ya. Jadi prosedur teks itu ciri kebahasaannya yang pertama menggunakan imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, adjective to noun phrase atau biasa kita sebut dengan frase kata benda. Frase kata benda. Udah pernah mendengar ya? Noun phrase atau noun adjunct adalah kata benda yang terdiri atas lebih dari satu benda, namun menjelaskan satu bentuk kata benda. Gimana maksudnya? Jadi noun phrase itu ada dua kata, yang mana kata tersebut itu menjelaskan kata benda. Jadi kalau kita mau memperjelas kata bendanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, biasanya untuk noun phrase itu menambahkan kata sifat sebelum kata bendanya. Kata sifat itu adjective. Jadi menambahkan kata sifat sebelum kata bendanya. For example, contoh noun phrase. A very good new English book. Very good itu adjective ya. New English book itu noun, kata benda. Nah, kita menerangkan kata bendanya seperti apa? Kata bendanya kan new English book. Buku bahasa Inggris yang baru. Buku bahasa Inggris barunya itu seperti apa? Very good, sangat bagus. Jadi dua kata yang mana menjelaskan kata bendanya itu seperti apa. Seperti itu. Contoh yang kedua, thick old black dictionary. Thick old black dictionary. Jadi kamus hitam tua yang tebal. Kata bendanya apa? Kata bendanya yaitu dictionary kan? Dictionary. Kamusnya seperti apa? Warna hitam, tua, dan tebal. Seperti itu. Contoh yang ketiga, very deep river. Kata bendanya apa? River. Sungai. Sungainya seperti apa? Oh, very deep. Sangat dalam. Seperti itu. Old Italian car. Kata bendanya apa? Car, mobil. Mobilnya seperti apa? Old Italian. Terus, young Japanese ladies. Kata bendanya apa? Ladies, perempuan atau wanita. Wanitanya seperti apa? Oh, wanita Jepang. Wanita Jepangnya seperti apa? Young, cantik, muda. Seperti itu. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir, smart student. Kata bendanya apa? Student. Studentnya seperti apa? Siswanya seperti apa? Oh, smart, pintar. Nah, itu yang disebut dengan frasa kata benda, noun phrase. Paham ya? Jadi penggabungan antara
kata sifat dan kata benda. Kata sifatnya diletakkan sebelum kata benda, yang mana kata sifat itu akan menjelaskan bentuk dari kata bendanya, supaya kata bendanya lebih jelas seperti apa. Seperti itu. Paham ya? Oke. Itu ciri kebahasaan dari prosedur teks yang kedua, menggunakan noun phrase. Nah, untuk ciri kebahasaan yang ketiga yaitu numbering to show the sequence. Jadi, prosedur teks itu cirinya ada numberingnya atau penomorannya. Penomoran itu seperti apa? Nah, jadi number to show the sequence ini sangat mudah. Jadi biasanya kalau kita mau menerangkan urutan itu kan karena berupa urutan pasti ada angkanya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau itu kalau angka, atau bisa kita sebutkan dengan kata first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan seterusnya. Dan yang ketiga kita juga bisa menggunakan next, then, finally, after that, before that, seperti itu. Itu namanya numbering atau penomoran. Nah, itu ciri kebahasaan yang ketiga dari prosedur teks. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjutkan ke contoh. Latihan yang pertama. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada text procedure. Ada text procedure ya. Tentang apa? Tentang cara how to insert the SIM card. Cara memasukkan SIM card ke dalam cellphone, ke dalam HP. Cara memasukkan SIM card ke dalam HP. Nah, dari teks ini coba kita analyze imperative verbs-nya. Jadi apa imperative verbs tadi? Masih ingat ya? Kata perintah, kata kerja perintah. Nah, mana yang menunjukkan kata kerja perintah? Dari teks how to insert the SIM card to cell phone. Imperatif verbnya yang mana? Coba analyze. We analyze together, okay? The first, press the locking keys. Press. Apa artinya press? Tekan. Okay, the second imperatifnya yang mana? Slide di situ ya. Slide the cover, then leave it. Terus selanjutnya push. Apa? Tekan. Remove the battery. Pindahkan. Slide lagi ya, tadi ada sudah di atas. Slide the SIM card. Make sure, pastikan. Put apa? Letakkan baterai. Yang lain, insert, masukkan. Don't forget, ya tadi kan imperatif bisa berupa larangan ya kan, don't, do not,
Nah, itu contoh-contoh dari imperative verbs. Nah, coba now let's analyze noun phrase. Do you find noun phrase in this text? Which one? Ada yang menemukan? Nah, itu di kalimat paling atas ya. Modern communication device. Kata bendanya apa? Kata bendanya device. Device. Terus adjektifnya modern communication. Modern communication device. Apa artinya? Alat komunikasi modern. Kata bendanya alat komunikasi tadi ya. Terus seperti apa alat komunikasinya? Oh, modern. Seperti itu. Ada lagi? Can you find another noun phrase? Nah. Selanjutnya, now let's analyze the numbering atau penomoran tadi ya. Ciri kebahasaan yang ketiga dari procedure text. Numbering. Tadi ada apa saja? Bisa first. Nah, bisa first. Bisa after that. Bisa next. Bisa then. And the last, finally. Nah, itu tadi itu bagian dari numbering. Oke, 3 poin ciri kebahasaan sudah ada di teks ini. Paham ya? Konsepnya seperti apa ciri kebahasaan procedure text itu? Paham ya? Oke, good. Kalau paham, coba kita latihan ke berikutnya. Latihan yang kedua ya, yang terakhir. Di latihan kedua ini nanti kita akan menyusun kalimat berdasarkan gambar yang akan Miss Vita tayangkan. Kalian bisa mengira-ngira gambar seperti itu, kalimatnya seperti apa. Jangan lupa untuk menggunakan imperative verbs or noun phrase and numbering. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, prosedur tentang apa? Good. Prosedur how to operate camera. Nah, pasti ada yang sudah bisa kan mengoperasikan kamera. Nah, kira-kira susunan atau prosedur untuk mengoperasikan kamera itu seperti apa? Ada 5 gambar. Sorry, yang gambar paling bawah itu angka 5 ya. Ada 5 gambar, ada 5 step. There are 5 steps to operate camera. Coba yang pertama, kira-kira kalau kita mau mengoperasikan komputer, yang pertama, what should we do? What should we do in the first step to operate camera? Kira-kira? Again, the first picture. Imperative sentence-nya kira-kira apa? For example, handle the camera and turn on. Jadi, pegang kameranya, lalu pasti untuk yang pertama kali menyalakan, ya kan? Turn on. Handle the camera and turn on. Oke, itu untuk kalimat yang pertama. Imperative sentence-nya handle. Terus untuk numberingnya bisa the first atau bisa angka 1. And the second picture, the second step is after you handle the camera and turn on,
What should you do? Center the object in the LCD and you can zoom in, zoom out to control until you get the best view. Jadi kamu bisa memusatkan objek yang mau kalian ambil. Kamu bisa zoom sampai kamu benar-benar untuk menemukan the best view. Best view. Apa best view? Gambar terbaikmu. Oke, in the second step. Numberingnya apa? Second. Imperative sentence-nya center the object. Center the object. Center, pusatkan. And you can zoom until you get the best view. Ada noun phrase-nya. Kalian bisa mendengar Miss Vita? The best view. Apa the best view? Objek terbaik atau gambar terbaik. Kata bendanya apa? Gambar. Gambarnya seperti apa? Oh, yang baik. Adjektifnya baik. Ada noun phrase-nya ya kan? Nah, berarti 3 ciri kebahasaan picture text sudah masuk di second picture. Nah, after you center the object, you control the view. What should you do in the third step? Di step yang ketiga, kira-kira yang dilakukan apa sesuai dengan gambarnya? When you are ready to take the picture, hold the shutter speed and various other calculations. Jadi, kalau kira-kira sudah siap untuk mengambil picture, kamu bisa menekan tombol dan kamu bisa memilih untuk menu-menu yang lain supaya hasilnya bisa lebih bagus. Imperative verb-nya apa? Hold. Hold the shutter speed. Jadi menekan tombolnya. Do you get the point? Dapat ya poinnya? Jadi gambar yang ketiga itu kamu bisa, kalau sudah siap gambarnya, kamu bisa menekan tombol yang ada di kamera. Oke, in the fourth step, gambar yang keempat, step yang keempat, what should you do? Oke, in the fourth step, step yang keempat, kira-kira gambarnya apa? What should you do in the fourth step? You can press the shutter. Jadi kamu langsung saja tekan tombol untuk pengambilan gambarnya. Langsung ditekan tombolnya sesuai dengan tangannya yang ada di gambar itu. Press the shutter. Oke. Nah, the last step or finally, kira-kira apa? The last step, press the button to view object. Jadi kamu bisa menekan tombolnya untuk melihat hasil gambarnya. Okay, that's all example of procedure text. Mudah kan? Bisa dipahami ya? Okay, good. That's all our material today about language feature of procedure text. Now, that's all our material today. Is it clear? Is it easy?
Good. I hope that this video can help you to study at your house. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.